اللهم علمنا ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وفقهنا في الدين وفهمنا هذا الكتاب امين يا رب العالمين. Dan tersebut pada hadis yang sahih, apabila ziarah seorang kamu akan seorang yang sakit, maka jangan memakan ia akan suatu di sisinya. Maka bahwasanya bahagiannya itu daripada ziarahnya, yakni makruh bagi orang ziarah itu memakan suatu pada sisi orang sakit. Maka jika memakan ia padanya, maka dia tidak dapat pahala ziarahnya. Ya, maksud menziarahi orang sakit, jangan memakan sesuatu di sisi orang sakit. Ya, nak khabar bawa limau, bawa limau. Dia baju bro tu. Soal kebanyakan itu panik itu bikin dia. Ayam tu. Angku. Biasa kan? Biasa. Ini baru tahu, tapi kalau meninggal tahu. Ada pukul. Ini juga. Kata orang baca kan temboi, nanti ada bawa kuah. Gua memakan sesuatu daripada sisi orang sakit itu makruh. Dan bila dia kerjakan daripada perbuatan tersebut, maka hilang pahala ziarah orang sakit. Ya. Gak ada pahalanya orang sakit. Tapi kan tak enak kalau dia datang rumah kita nggak kasih minum. Hah? Soal gak enak pun lah. Makan dukur lagi. Datang dia ke rumahnya, saya ke rumah sakit, saya ada kuah, ada mati kan, kita kasih juga. Ya itulah kita yang Sekarang nggak tahu nggak lagi. Yang keluar rumah, ya urusan kasih. Dia orang yang ziarah, urusan jangan minum, jangan makan. Ya. Yang masing-masing urusan. Karena kita kalau udah diangkat, rasanya nggak menghargai yang punya rumah. Kalau bukan di saat orang sakit, kita mau datang kan kita lapor, kami mau jenguk ya. Yang punya rumah langsung siap-siap tuh, kasihkan hidangan. Kalau kita nggak datang makan kan mubazir. Iya. Yang datang nggak ada ilmu, yang tuan rumah pun nggak ada ilmu. Maka itu kejadiannya. Padahal enak kali kita pun hemat yang punya rumah kan. Iya, yang datang kan, ya itulah. Yang di rumah pun ya kayak gitu. Yang siapkan kan bukan orang sakit. Oh iya betul. Bukan orang sakit. Yang menyiapkan bukan orang sakit. Yang makan juga bukan orang sakit. Yang dilarang pun bukan di rumah orang sakit, di sisi orang sakit. Oh, berarti di luar boleh. Pemam ya kalau memang khawatan ni penuh je pada pu deh. Iya, jangan sedikit dia yang nggak bisa makan. Kita makan, orang sakit mau makan nggak sanggup, nggak makan kepengen. Pas sakit mencet, buat je dulu, tak makan je. Sakit tipus. Kita disuruh ya. Akibat hayu tu man, ngai barat dia jak rumah kau jak urau. Gak timang urau dia rumah kau dia, hai pakai baju pun kat jak urau. Siang. Jam makan siang kita bertamu ke rumah orang. Nggak diajak makan, memang jam makan. Diajak makan, dia pun tak ada lain. Itu udah bilang di kitab nggak boleh bertamu dia. Maka kalau misalkan kita bertamu, ya jangan makan di sisi orang sakit. Hukumnya makruh. Bila kita lakukan, maka hilang pahala ziarah. Ya, kata Manawi, lahirnya seumpama makan itu minum umpama segera, maka yaitu menghapuskan pahala ziarah. Ya, seperti barang tersebut dalam syarih Munirah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salam ibadatun waqin naqatin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa ziarah orang sakit itu kadar masa barang antara 2 kali perah susu unta. Karena bahwasanya unta itu diperahkan dia, kemudian ditinggalkan dia. Ya, pada masa yang sedikit, dan menyusukan dia oleh anaknya supaya turun susunya, maka diperahkan dia pula. Ya, nah. Jadi ziarah orang sakit itu kata Nabi kadar masa yang antara 2 kali perah susu unta. Ya, kadar masa orang sakit, ziarah orang sakit. Mati halal trip tidak berlama-lama, sebentar. Kira-kira umpama setengah jam. Ya, baik ayak dulu bangun sakit mulai bengah terus tuput dia ziarah orang sakit. Beda dengan mengurus orang kah? Kita bukan mengurus, menziarah. Kadang orang sakit juga ihram. Iya, kadang tak boleh. Antara 2 perah susu, 2 kali perah susu unta. Bahwasanya unta itu diperahkan dia sedikit, akan dia kemudian ditinggalkan dia pada masa yang sedikit. Sebentar, kira-kira ijaan itu diganti aja susu supaya turun susunya. Dan pada riwayat ada ilmi daripada Jabar, bermula yang afdal pada ziarah orang sakit itu bersegera bangkit daripadanya, karena bahwasanya terkadang jadi musyaqqah atasnya, meriwayatkan bagi meramaikan bagi orang yang ziarahkan dia, dan barangkali tiada baginya hajat melainkan orang yang membalakan dia dan orang yang berjinak-jinak ia dengan dia. Demikianlah tersebut dalam Sharh Munirah. Ya. Jadi ziarah orang sakit itu kalau bisa bersegera mungkin. Tidak entah mesti bergerak terus. Ya. Karena kadang dengan sebab kedatangan dia, dengan kedatangan kita kepada dia, bisa memsyakkah dia, susah dia. Ya, benar. Lagi ibarat ulun sak, jadi dia orang sak datang tamu enggak bangun, biasanya enggak sopan. Bangunlah ni bila udah faham kayak duduk. Nah, benar lagi kira. Jadi jangan berlama-lamaan. Sesegera mungkin. Kadang apalagi tiada hajat. Enggak ada hajat menziarahinya, hanya untuk berjinak dengan dia. Maka sejenak pun boleh, supaya menghasilkan pahalanya saja. Begitu juga kadang tiada hajat melainkan dia membalakan dia. Mugibah dia ajak mengekit, dia mau mengekit. Mau istirahat, tak bisa. Atau ada kadang orang berjinak-jinak dengan dia hanya untuk merapatkan akrab. Ya. Begitulah yang tersebut dalam syariat Munirah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min tamami ibadatil maradin ay yada'a ahadukum yadahu ala wajhihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifa huwa wa tamamun ayatin bainakumul musafaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kesempurnaan ziarah orang sakit bahwa menghantar salah seorang kamu akan tangannya atas kepala orang sakit itu.
atau atas tangannya, maka bertanya ia akan dia, betapa halnya. Ya orang sakit, diarah orang sakit, antarkan tangan atas tangannya atau ke atas kepalanya. Tanya, bagaimana halnya? Gimana keadaan kak? Cik mana udah? Ada mendingan? Ya, baik tiap kalon dengan tak lepas tak tayangnya. Mati baik juga jawaban dia. Ya, kita tanyakan pawanya. Dan kesempurnaannya tahiyat kamu antara kamu itu berjabat tangan, yakni kemudian daripada memberi salam tatkala berjumpanya. Jumpa, salam, beri salam. Kemudian salaman dengan orang sakit. Ya. Yang adalah salah satu daripada kesempurnaan orang yang diarah orang sakit. Dan daripada Bakir radhiyallahu anhu katanya, berjaga satu malam daripada sakit itu afdal daripada ibadat setahun. Ya, jaga tu umpamanya, enggak tidur semalaman gara-gara sakit. Afdal ibadat daripada sudah bempepet tapi. Ya, udah sakit, menjaga enggak bisa tidur. Ya. Nah, punya apa mau dia dari cik mana ada? Ya. Udah ini, ya udah cik mana berzikir-zikir, sabar, meratib. Ambil dia aku pun meratib dah. Pam sebentar dulu aku meratib. Ambil dia aku benar. Berjaga dengan sabar. Tidak mengeluh. Diampun dosa, diberikan pahala. Ya. Kita mana? Kita agak malu. Ya, pemah sakit kau. Mulai dia maghrib sakit kau dapat sampai kan semua sakit kau dapat. Ya, anak malu. Kan sama aja. Ada yang ada pegang itu pun boleh sakit. Ada pegang bar, tapi belum pegang bar sakit kau. Dia enggak ada pegang sakit kau, tahu jelah. Tapi pep. Ya. Kita kebanyakan merepek. Kah anak so betul lah. Kah enggak ada so inilah, enggak ada itulah. Ingat tu, orang lain ingat tu. Yang anehnya, kita saat sakit enggak ada orang teringat aku mati. Ini mati-mati aku enggak ada satu orang pun yang menengok aku mati. Mati saya jak juga nak ingat tu. Ya, teringat kepada mati itu bayang nak ingatnya yang mula. Saya kasih keadaan, asal sakit enggak semayang. Sakit enggak semayang. Alasan ada sanggup jak ke mana tang-tang dan nikah tu. Saya sakit jak, saya semayang ke hari. Ya. Kalau sak kencing sanggup. Ya. Kalau sak gerak sanggup nanti giran sampai air semayang. Mau ambil uduk kan enggak sanggup. Ya, hanya ayo nanya dia tu. Ya, semua. Naruh ruang lah semua. Ada. Kadang kita tipu kadang ejak orang lebih dah ada. Saya fikir dah jadi lang dengan orang dah. Nah. Baik benar. Sakit? Ya sakit. Semayang? Tetap semayang. Ya. Ada tidak pergi semayang dengan sebab kah? Dengan sebab sakit. Ya, gampang lagi kan? Nah, titik le kadang-kadang boleh dipertanyakan. Ada pertanyaan kira-kira? Macam orang sakit tu di ban tu. Ya, wo. Alah kadang tu. Tapi kalau daging Ada tadi pun tu. Ada. Mana ada ini? Jadi bukan ada tua dia, kalau tidak buat dia berdoa lah. Banyak pula ada. Sebab ini dihitung pahala itu bukan saat sampai ke tempat orang lagi.
hitung pahalanya mulai kita berniat hendak ziarah, yang tak hitung pahala. Ya. Jangan peng-peng yang tu biar tak belum kaya ya kalau hitung. Bila bang tu. Yang bangkai. Karena tujuan bukan itu. Tujuan jak baru lagi. Mantu ni, itu lagi euro. Itu mana? Ya? Alhamdulillah. Jadi biar orang tu janda. Ya istilahnya begitulah. Nah. Kamu Pak? Berapa lama lah bang sini? Yang lain ada kira-kira? Man yung sakit, tapi yung sakit yan mengandung. Yan, naampun na ka. Hah? Mana? Naampun na ka. Yan mengandung. Mana? Orang sakit yang dihitungkan pahala menjaga semalam seperti belas tahun. Orang yang sakit yang sabar atas sakitnya. Ya. Sakit adalah merupakan suatu musibah, suatu cobaan. Orang sabar atas cobaan diberi pahala. Orang syukur atas nikmat ditambah nikmat. Orang sabar atas penyakit diampun dosa. Mana sakit ada sabar? Orang buat apa pergi? Penyakit dapat, dosa ampun. Pulih jangan. Mesti kena mengupek pulih. Ya. Kan nggak ada dalam sejarah sembuh orang sakit dalam merepet kan nggak ada. Nggak ada. Karena memang sabar nggak sabar dia itu sakit. Nggak ada pilihan untuk nggak sabar. Oh masalah dia pilih nggak sabar, berarti dia tidak mau pahala, tidak mau penuh. Ya. Kan boleh kena pepet kan tambah sakit loh. Ya, kamu ya? Ya Pak Ketua Remaja Masjid ya. Pernah sakit? Pernah? Ada pernah merepet? Enggak. Karena nggak sembuh dengan merepet. Kadang merepet ini butuh perhatian. Dan nggak sembuh dengan perhatian. Ya. Jadi di saat orang nggak ada yang memperhatikan kita, ya nggak sabar. Yang perlu kita adalah sabar. Sabar itu bukan datang kepada orang lain. Ya. Sabar itu daripada kita kepada kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita butuh semua perhatian, yang gaduh urung tidur sakit dia gaduh urung kampung. Ya. Kau Pak lagi ya. Dia sakit dia orang mana je bagi dia. Ada jak bang lelaki yang tak gengsi. Hah? Ada bang lelaki gengsi. Hala dia sih. Tapi tengku kalau aduh kerang ngeluh tuh. Tapi itu Allah wahid sebut sih Allah ketawa. Macam mana tahu tu? Anak bertiga ganti-gantian lagi ya. Ayam tu. Kadang memang umpama nih Allah waktu mau balik sini. Aduh. Oh, itu baik. Kalau misalkan bukan dengan disahajanya, ya nggak masalah. Nah, yang masalahnya yaitu disahaja. Artinya mengeluh, mengadu. Istilah bahasanya kayak mana? Menampakkan rasa sakit kepada orang lain. Ya nanti. Ya. Mami ada kena tu juga pada dia pun nanti. Bolak jadi lain. Aduhnya menunjuki dari kita mengatakan. Ya. Tapi disadar, jadi dia harus tepu bawahnya salah. Biasa karena sakitnya Allah ucaplah biasa. Tapi karena dia anak kadar, aduh. Ale. Ada lagi tak ada? Karena ini ucap bahasa gian agak payah. Payah kan? Agak payah. Bahasa kan? Batik kan pak? Oh iya, yang
makan agak pas. Anak enggak akan apa? Karena apa? Bukan yang perlu dia mengucapkan itu, bukan perlu dengar sama orang. Yang perlu dia itu pengeluhan dia, jangan sampai dia itu berpaling merasa sakit ini, jangan sampai ia marah kepada si empunya penyakit. Ya. Anak macam itu pun ego, latih teman-teman berat-berat bro, dah. Karena dah nak pulih-pulih ke Tuhan mati Oh, ke semuanya itu dah hati. dari kita. Sabar dari kita. Sakit dari kita. Mengeluh. Ya. Iya. Jadi yang lebih tahu mengeluh atau tidaknya orang sakit. Ya. Apa? Yang pemayu dia dengan tentuk dia. Allah. Bukan sabar tu kan. Gua tu dah cik. Dalam hatinya. Kadang orang tentuk tanya orang tegai. Ayam tu malim jangan punya. Cuplik maya tu. Ya. Ya, teh hadang dia. Mulai coba jamuk ngon mi tiku-tiku kali kena jadi. Ya, nanti dia. Nggak boleh karena hari berpuasa. Cina, kasih ya. Dua hana. Nah, dan daripada Abi Ja'far radhiyallahu anhu berkata ya. Bukan. Demam satu malam itu menyamai ibadat bertahun. Demam 2 malam itu menyamai ibadat 2 tahun. Demam 3 malam itu menyamai ibadat 70 tahun. Nah. Kami ni. On mini. Ah. Demam di malam belajar musakir ni. Sama pahala ibadat sedang tahun. Nah, demam 2 malam sama dengan ibadat 2 dah. Demam 3 malam menyamai ibadat 70 tahun. Demam 4 malam apa dia? Ya. Apa lagi? Tapi baik demam malam semayang. Jangan main tu nak marah. Ha? Hana. Nah, baik demam, ni demam tinggi, enggak semayang hati kan. Berarti demamnya demam aja lah. Tapi bosan. Semua obat ini. Ibadat yang diwajibkan lakukan. Sabar. Diberikan pahala. Kata daripada Abi Ja'far radhiyallahu anhu. Dia demam itu supaya sabar. Kalau sekarang penyakit kena demam sekarang, banyak orang sabar, hang jak sakit. Nah, Dengku sakit dengku kan? ha? Semua sakit kan? Ha? Semua sakit. Enggak ada kaki kata ni betul tu demam mentang. Nah. Semua sakit. Nah. Ya? Jadi penyakit yang diberikan oleh Allah bila kita pandai menerima menjadi suatu ibadat kepada kita. Tapi bercara menerima. Nah, pandai-pandai kita menerima ibadat. Pandai-pandai kita menjalaninya. Tapi apabila enggak pandai kita menjalani, ibadat kita sendiri bisa menjumuskan kita ke dalam neraka. Ibadat kita semayang, puasa, segala macam, berzikir banyak, mengupat enggak kurang. Lebih banyak zikir juga tidak sekalahnya dengan upat. Jadi pahala kita berzikir, pahala kita mengupat, kita berikan, pahala kita berzikir, pahala kita beribadah, kita berikan kepada orang yang kita upat. Nah, kawan lagi. Ini dia kau balik ni, kau 2 kali ni kau 4 kali ni. Nah, Anam tu kadang ada bahasa, kadang bukan 4, kata judulnya prohai.
Ya. Pro hai katuk lagi lumbu kau ni. Ya. Daripada kita pandai menjalankan daripada suatu masalah, maka bisa jadi masalah itu menjadikan ibadat kita, bisa jadi ibadat pekerjaan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya. Faham saja. Gimana Rahman? Faham Rahman? Jadi tidak mesti kadang kita umpamanya enggak sanggup beribadat, enggak sanggup ini, enggak sanggup itu. Allah Ta'ala cukup pandai. Allah Ta'ala cukup mengetahui tingkat kemampuan makhluknya. Orang Allah yang memberikan kemampuan. Ya. Dah pura-pura rakit lagi dah nyo. Kemayang. Mayang. Tapi berdalih sembahyang tersebut umpamanya tidak mampu dengan cara berdiri. Padahal mampu. Manusia semanalah sanggup melihat. Berdalih kita sakit dengan alasan tak sanggup bangun untuk sembahyang. Padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan dengan cara yang lain. Yang namun tidak ada alasan bagi kita untuk boleh meninggalkannya. Sanggup Pak Dadang sembahyang, lakukan dengan sembahyang duduk. Berdiri sanggup. Apabila kita usaha sanggup untuk berdiri. Tapi kita melakukan dengan cara duduk. Anakku beda dengan sembahyang. Kita sanggup duduk. Tapi kita berdalih dengan tidak sanggup duduk. Kita sembahyang dengan sembahyang anakku beda loh ya. Kita sanggup bersabar, tapi kita tidak mau bersabar. Beda loh. Dia ibaratnya, kajak utama mana? Sanggup kita ke kamar mandi untuk bersuci. Satu ni dalam bimpul. Ya, ni hendak semua ano. Untuk sembahyang lanjut dengan bimpulnya lo. Usaha untuk ke kamar mandi. Lebih. Ya. Enggak? Misalnya, tentu kita urus orang sakit. Kita pakai pamper, sudah kita cucikan, pakai pamper dulu baru sholat, gitu bisa? Bisa. Cuma 5 waktu 5 biji pampers. Tak lainnya ketika iya, kalau kayak gitu iyalah. Kecuali 5 biji pampers padu belum pampers ya. Enggak, maksudnya bukan satu pampers dijadiin 5 waktu. Oh, enggak masalah. Buka lagi nanti dah siapnya pakai lagi. Gitu maksudnya. Alhamdulillah. Karena kan waktu orang sakit kan dikerjakan Boleh, tapi airnya suci. Ya. Ya. Paling-paling kita alasan kita enggak sanggup beli pimpul. Anda tempo belum mau berikan untuk 2 pimpul dan yang ibadah nanti. Ada orang itu. Ada. Jangankan untuk belum rasanya. Ada uang 100.000 aja untuk menggunakan itu enggak. tidur, memang 1 bulan kan sampai segitunya makanya bukan. Ya intinya kita kan untuk berkorban untuk agama, untuk kita beribadah berat. Tapi kita udah suruh tentuin entah saudara kita yang sakit, kita udah suruh karena kita yang tahu kita suruh dia sembahyang itu. Terus dia berkeras nggak mau, sampai marah itu gimana? Ya urusan dia. Oh berarti nggak ada salah kita itu. Kecuali ada ini ada ipoh-poh ini ada sembahyang, itu perlu ada pola. Kewajiban sudah ada pada dirinya. Cuma kita selaku insan wajib mengingatkan guys. Ya, tu miau di dalam ruang gua di je kerak cik lagu lah ni nanti mayang. Tapi dengan menjijak lagi yang keluar. Saya besar tu. Dia mau juga mai. Ya. Karena dosa dia tidak sembahyang berurusan dengan kita. Dosa kita agak sembahyang tidak ada urusan dengan dia. Ya, dosa dia buka aurat berurusan dengan kita.
dosa kita buka aurat tidak ada urusan dengan di. Makanya baik nanti ikut ada urinal. Nah, kenapa kita tinggal ada urinal? Tadi kan, nah itu udah pernah kan kau Hah? Akan tinggal baik ikut ada urinal dengan dia. Baik gara-gara ni tiap lu neraka. Mion tu lu neraka insya-Allah tak ada sip modal ber lepo. Ya, ada pui nama hari. Eh? Kawan masih. Bukan perjanjian ni. Sebelum peken bak kau ada peken ni. Baik nama do salu ni. Gimana dia? Kalau badung je tu. Pak kecil dia tinggal di rumah mau. Ngerti? Sabar sih, ada peraha udah banyak juga habis duit. Banyak habis duit, kita dijerat dalam neraka. Baik tu ya. Nah, kau di. Ya. Ini apa ni ni apa pula ni. Nah. Ngerti Pak Heri? Kau nggak ngerti dia tentu saja. Apa yang berdoa sih? Artinya jangan sampai terjerumus kita ke dalam neraka disebabkan orang lain. Baik mangan orang lain, azab kepada lagi. Orang yang makan nangka, kita makan semua. Oh kita yang kena kita. Biasanya ikan lewat ni bang belikan celana jinglen satu. Itu apa? Biar nampak seleksi. Nah. Yang mulai bak belau je pun dosa tu. Jika tu belau boleh kita beli, tapi belikan yang sarung tu nyentuh dalam tu. Oh, kau pengen pakai bang? Ya udah, dia pakai dua tu. Nah. Berapa hari mau pakai? Seminggu? Pakai di seminggu dalam kamar di dua ini pakai juga. Pakai pun yang galak lagi ni. Hanpahnya masuk je. Tapi kadang-kadang suami tentu gini, ngapain pakai jilbab? Mau pakai nenek-nenek itu. Itu nggak salah istri itu kan? Alah, jika tahu tidak wajib mematuhi perintah suami bila mendatangkan keharaman. Bila melanggar dengan perintah Allah tidak wajib mentaati suami. Contoh seperti suami melarang istri sembahyang. Anak wajib penting kan? Kayak tadi kalau mau makan kita lihat dari kolain ke, bila kolain Allah. Ini kata dia dengar dia, karena kenapa orang tanggung dia kok buat terus. Orang iso. Oh berarti si istri ini salah juga. Orang dia tahu kecuali istri gila. Salah. Ada akal. Nah, itanya buat masjid kok galak ada. Tapi seandainya diperintahkan oleh suami, dek solat tepat waktu. Habis-habis dia mendawa. Ya. Enggak katanya Allah gambut-gambut pakai kelambu katanya. Kan gitu. Anak dia juga gambut pakai. Yang disuruh menutup aurat. Bukan membungkus, arti menutup, tertutup daripada warna kulit, tertutup daripada bentuk kulit. Bentuk badan, bentuk aurat. Ini. Anak dia gambut-gambut. Tidak diperintahkan bergambut gambut dari aurat. Enggak lah. Longgar, umpama dia pakai baju kembang. Ini bukan, dia bilang enggak mesti baju besar. Dia bilang macam apa yang dia pakai jilbab, dia buka aja macam nenek-nenek. Bergambut-gambut tidak diperintahkan, yang diperintahkan menutup aurat. Bila suami menyuruh buka aurat si istri, si istri tidak wajib mendengar, tidak wajib mentaati atas perintah itu. Ya, bila suami melarang istri sembahyang, si istri tidak wajib mendengar atas perintah larangan sembahyang. Ya, bila si istri dibilang sama suami jangan keluar rumah, si istri tidak wajib keluar rumah. Bila keluar dosa. Ya, kawan. Wajib mentaati si suami bila dia memerintahkan barang yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Yang mereka pun wajib petik. Ada bangai suami wajib dengar. Ada batat suami wajib dengar.
Bilang mak suami, hari ni enggak usah ke gede. Enggak usah ke gede. Ini percaya. Kakak ada. Sama-sama ada di ilmu. Gampang. Ya, benar. Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu anhu, berkata, ia sakit kepala satu malam, menghapus ia akan tiap-tiap kejahatan yang lain daripada dosa besar. Ya. Sakit kepala semalam, menghapus ia akan berbuat akan tiap-tiap kejahatan yang lain daripada dosa besar. Yang dosa besar hamadang lagi dah tobat. Yang diampunkan dosa kecil. Kalau kita gabung dosa kecil dari masa balik kita sampai sekarang, seandainya disuruh diletakkan dalam dunia, enggak muat lagi dunia, kamu dah di luar yang bandu tahu kita. Beda fikir yang kita kira dosa kecil aja. Cukup banyak dosa kecil yang kita perbuat dan yang kita anggapkan sepele. Dan dengan sebab dosa kecil, bila kita agak bertobat dosa kecil, terhalang kita menjadi wali nikah apabila anak ini. Ya. Maka jangan sepele dengan dosa kecil. Mami yang main chip, ada main chip Pak Dion? Tak ada. Skater? Enggak ada. X6? Enggak ada juga. TikTok dah ada. Dan orang nak simpan. Mana? Dosa besar bukan dosa kecil. Artinya tidak terampuni dengan sebab sakit. Tidak terampun dengan sebab sabar sakit. Ya. Gampang. Yang anehnya, dengan sesuatu terjadi di luar nalar agama, artinya tidak memberi faedah kepada agama, cukup banyak adanya. Mandum je kayum tu. Semua jadi main dan lalai dengan hal tersebut. Ya hiram tu. Yang umpama lagi hujan-hujan, datang banjir. Sibuk je dia. Tak tahu kenapa banjir. Kita lagi banjir. Orang yang kena banjir, mubuh lepas dari gundi. Dia ada banjir tu. Mustahil Pak Indomie ada berubah. Ini kan tak ada faedah. Ke agama tak ada faedah. Berduka kita tak ada. Bantuan tak kita beri. Berdoa kepada mereka tidak. Senang hati kita. Ya. Malai-lalai dia rumah. Jangan nak jalan. Nak rupuk dia. Atau nak ganggu dia. Atau nak pakai motor lewat motor lain. Belajak dia. Macet. Dia awak lah motor lampah ke tepian motor yang boleh. Lalai kita dengan sesuatu yang terjadi yang tidak ada faedah kepada agama. Ya. Hai tim lalai kita ya, sesuatu yang terjadi kepada yang ada faedah pada agama. Hai tim lalai katanya. Merasa tidak nyaman. Ya. Ya. Dan daripada Abi Ibrahim radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang sakit itu 4 perkara. Ya, 4 perkara kelebihannya. Yang pertama, diangkatkan daripadanya akan kelam, yakni tiada disuat akan kejahatannya. Ya, satu. Yang kedua, menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat menyurat baginya akan kelebihan segala amal yang ada ia kerjakan dia pada ketika sehatnya. Maka ditinggalkan dia pada ketika odor sakitnya. Yang ketiga, mengikut sakitnya akan tiap-tiap anggota pada jasadnya. Maka mengeluar ia akan dosa daripada tiap-tiap anggotanya itu.
Yang keempat, jika mati ia dengan sakit itu, mati ia padahal diampunkan baginya. Dan jika hidup ia, hidup padahal diampunkan baginya. Ya, nah kelebihan, 4 kelebihan bagi orang yang sakit. Akai jenam nakir sakit. Yang pertama diangkatkan daripadanya akan kalam, yakni tiada disurat akan dia kejahatan. Karena tulis kejahatan. Ya, pada kalamnya. Ya, yang kedua, menyuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat untuk menulis baginya akan kelebihan segala amal yang ada ia kerjakan dia pada ketika sehatnya. Amal yang dia kerjakan pada ketika ia sehat disuruh tuliskan oleh Allah Ta'ala. Dan ditinggalkan tatkala hudur sakitnya. Ya, saat sehat umpamanya. Ia melakukan sembahyang 5 waktu. Kemudian ditambahkan qabliyah ba'diyah. Ditambahkan wirid. Ditambahkan zikir. Berdoa. Bersedekah. Membantu orang saat sehat. Tutum tiba sakit. Yang sanggup dia mengerjakan fardu. Dan dia kerjakan. Tak dia kerjakan sunat, tak dia membantu orang, tak dia bersedekah, dan tak ia berzikir, dan tak ia bertah. Saat ia sah. Tapi Allah Ta'ala tuliskan kepadanya, menyuruh malaikat menuliskan semua kebaikan itu. Zikir itu tulis walaupun tidak berzikir. Sedekah ditulis walaupun tidak bersedekah. Membantu orang ditulis walaupun dia tidak membantu lagi. Tapi catatannya, saat dia sehat, dia kerjakan yang demikian. Ya, nah hebat mungkin. Hebat. Ya, maka waktu sehat, lakukan semua ibadat. Waktu sakit, tinggal cuk-cuk asin. Ya, sehat ngaji. Hana PP dia buat. Ngaji tiap PP ngaji. Begitu sakit, tak sanggup ngaji. Pahala ngaji itu tulis. Pahala sedekah itu. Pahala ditulis di saat kita kerjakan. Tidak ada beda dengan seperti masa sehat gitu. Ya, tapi kalau misalkan saat sehat, nyonyokon buat ibadat, buat sakit, kata hendak boleh ibadat. Ya. Maka kan salah satu daripada pesan Nabi, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya. Faham? Ada kemana awak pun dan buat kerja nak empuk dia dia. Pama kita kerja pada orang umpamanya. Kalau lagi kerja, ada gak? Ada kerja? Lagi sehat, kuat kita kerja. Saat sakit, hana ibis gaji. Paling gaji pensiun nyampi kau. Hana hidup pun sih. Ya. Ya, maka cukup adil Allah Ta'ala berikan. Ya. Maka jangan sia-siakan waktu selagi sehat. Karena ada masa yang tersia-sia, yang tidak kita kerja. Ya, yang tak sanggup lagi kita berjamaah. Kata ada nak lagi mayat nak dekat. Dia pandai kita ajak jamaah tu. Ya? Tapi pahala jamaah itu ditulis bila masa sehat kita berjamaah. Masa sehat kita menolong orang. Masa sakit ditulis akan ibadat sehari-hari kita, walau tidak kita buat. Ya. Hah? Tulis sih, dosa. Hah? Dosa dulu. Ya. Karena nggak ada alasan bagi untuk meninggalkan rumah. Nggak ada alasan untuk meninggalkan rumah ya. Keempat boleh jalan. Berarti pajak pagi je ke halang sembahyang. Ya, minum pajak pagi, minum masjid hantuk saja, pajak Hongkong bro. Halang masjid pajak Hongkong. Ya. Berarti alasan ramai orang mula ke halang sembahyang. Ya? Karena subhanallah, banyak orang beli enggak sempat sembahyang. Enggak ada orang beli malah sembahyang. Pajak ni sembahyang rumah. Ya. Kawan, mayang yang biasa aja. Ya, nak biasa mayang biasa ya.
Ya. Kemudian yang ketiga, kelebihan bagi orang sakit, mengikut sakitnya dia juga akan tiap-tiap anggotanya pada dasarnya, maka mengeluarkan ia akan dosa pada tiap-tiap anggotanya itu. Mantap badan sakit, seluruh juzuk anggota sakit, maka tiap-tiap anggota dikeluarkan oleh Allah dosanya. Ya, kekecacaian dosa itu. Tiap-tiap anggota kita berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa, mata lebih-lebih, telinga pun enggak kurang. Terus buat hidung tu. Terus buat bawah tu. Ya, lidah lebih-lebih. Perut bahkan segala macam. Ya. Maka bila sakit anggota diikuti oleh anggota sakit semua itu, maka Allah Ta'ala mengeluarkan daripada tiap-tiap dosa pada anggota tersebut. Ya, benar. Yang keempat, jika mati ia dengan sebab sakitnya itu, maka diampun baginya dosanya. Dan jika hidup ia, maka diampun ia dengan hidupnya. Sakit diampunkan dosa, mati diampunkan dosa, pulih diampunkan dosa. Ya. Maka apa alasan bagi kita mengeluh dengan sebab sakit? Nah, alasan nggak ada. Maka kalau tiba sakit, terima sakit itu. Ya. Jangankan kita Nabi sakit. Sakit salah satu adalah diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala bila kita mau bersabar atas sakit tersebut. Faham kira-kira ya? Nah, titik kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Sakit yang anak sengaja, sakit mana? Hah? Sakit yang sengaja. Sakit mata. Jangan sunat ya. Ikut jangan sunat ya. Dan bahkan suatu penyakit yang bisa menularkan lagi kepada orang lain, menular. Ya, tahu tak? Tapi bila sakit yang tidak mendatangkan kemudaratan bagi orang yang menziarah, maka sunat. Ya. Lebih-lebih aku nak hati. Ya, saya ada yang bawa-bawa. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil ma'ruf. Itu sebelum punya ayam itu baru ayam dan basah. Jadi saya belajar gini, kalau ayam hidup maka setiap nanti saya buatkan diri gitu. Jadi udah lepas 2 tahun. Ayam pertama 2 ekor, yang kedua 3 ekor. Ini masuk yang keempat. Sebelum saya buatkan diri yang keempat ini ayamnya kan mati. Sudah mati. Mati dua-dua. Semuanya. Enggak payah pula. Nggak boleh buat. Jadi niat kita itu udah dicatat. Niat kita Udah dicatat. belum. Yang kedua, yang pertama buat kan? Yang pertama kedua udah buat. Yang keempat belum dibuat. Yang saya mau terbangkan ayam tungku maulid yang 4 ekor nih belum dibuat, udah mati. Enggak payah buat. Enggak, tapi kan udah kita niatkan. Pahala ada. Pahala. Pahala ni kenal. Karena jangan salah kita menamakan nazar. Nazar maknanya bernazar boleh, sunat. Arti nazar itu adalah mewajibkan sesuatu pekerjaan yang tiada wajib baginya. Nah, nazar. Nah, seperti kenduri maulid, sunat. Karena bernazar, maka wajib dikerjakan. Enggak dikerjakan dosa. Ya, tidak dikerjakan dosa. Ya, benar. Tapi karena itu enggak
nggak kesampaian untuk yang maulid yang akan datang ini, maka saya ada rasa sakit. Biasanya kan sakit kehilangan ayam itu ini saya korbankan untuk maulid mati kan ya kehilangan. Ayam kehilangan. Enggak, perasaan kitanya kan ada rasa sakit karena saya udah rasanya kesel gitu. Oh, kenapa kesel? Kenapa sakit? Orang ayam kok yang mati kok kita yang mati? Karena udah lama sama kita, udah disayang saya. Ah, itulah salah kita. Kenapa kita sayang dia? Artinya kematian ya, Anli. Karena itu yang kita tuju. Tapi kalau gini kita harap ini apabila ada 2 ekor tiawak kenduri. Rupanya udah ada 2 ekor. Sayang, tunggu ada bibit 1 lagi lah. Nggak usah. Nah itu kita tunda. Tunggu jadiin 3 aja lah kita. Nggak usah. Berarti mati. Itu dilepaskan. Enggak, nggak usah. Nggak usah. Hah? Karena kita bernazar 2. Udah ada 2. Allah kayak dijadiin bibit lagi lah, jangan sampai habis nanti. Nggak usah. Udah ada bibit baru kita buat yang 2 nih. Oh dosa. Ya. Karena yang diperintahkan kan ada ayat bahwasanya tidak sempurna iman seseorang apabila belum dia kurbankan barang yang dia sayangkan kepada jalan Allah. Karena ayat yang tadi. Berarti yang paling disayangkan itulah yang digunakan untuk jalan Allah. Ya, kelihatan sayang tuh, yang tersayang. Karena itu akan menjadi hak kita di yaumil akhirat ini. Barang yang kita sayang. Jadi kita dititipkan, ya, supaya kita bisa mendapatkan barang tersebut. Keempat, paham? Jadi rasa sakit tadi itu belum kesampaian yang sebenarnya bukan belum kesampaian, nafsu kita yang belum sampai. berarti niat kita udah dapat. Niatnya sudah sampai, nafsu yang belum. Ya. Jadi kalau misalkan kita kecewa, kenapa mesti kecewa? Itu penyakit diberi oleh Allah, itu mati diberi oleh Allah. Ya. Jadi kalau misalkan sesuatu hal kita kembalikan kepada Allah, hanabut itu mudah habis. Ya? Bila segala sesuatu hal kita kembali kepada Allah, mudah urusan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan ya, Pak mau tahan deh. Pak nak paham Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam